Kita baca bismillah bersama untuk memulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba dibaca syair lagu Nyiur Hijau tersebut. Pernah dengar? Tidak. Maka mem akan putarkan sambil didengarkan. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Ikuti syair yang diputar. Nyiur hijau di tepi pantai, siur-siur daunnya melambai, padi mengembang, kuning merayu, burung-burung bernyanyi gembira. Tanah airku tumpah darahku, tanah yang subur kaya makmur, tanah airku tumpah darahku, tanah yang indah, permai nyata. Terima kasih untuk kita semua. Tepuk tangan. Sekarang coba dibaca liriknya. Di situ kegiatan yang ada di lirik tersebut terjadi di alam, di pantai, di sawah, iya. Yang mana yang bait yang menunjukkan dia berada di sawah? Padi mengembang, kuning merayu. Yang di pantai yang mana? Di pantai. Iya, nyiur hijau di tepi pantai. Berarti kehidupan kita itu tidak terlepas dari alam, ya. Semua yang kita butuhkan itu berasalnya dari mana? Dari alam, betul. Jadi kita itu sangat membutuhkan alam. Kemarin sempat pernah singgung mengenai himpunan. Kalau tidak salah kemarin ya, mengenai himpunan. Himpunan itu adalah kelompok. Nah, kita ini sebagai himpunan manusia yang tinggal di bumi, kelompok manusia yang tinggal di bumi. Dan ada kelompok-kelompok yang kita butuhkan. Seperti himpunan makhluk hidup, himpunan hewan, himpunan ikan yang ada di laut, ya. Himpunan tanaman yang ada di kehidupan sehari-hari kita, itu semuanya berkaitan dengan diri kita. Lanjut. Nah, kalau di sains kita itu mengenal yang namanya hubungan antar makhluk hidup. Kita manusia membutuhkan makhluk hidup yang lain, ya. Manusia membutuhkan makhluk hidup yang lain termasuk yang hayati maupun yang non hayati. Nah, apa hubungan yang ada di sains itu? Pernah dengar apa tidak? Hubungan antar makhluk hidup, apa namanya? Hubungannya simbiosis, betul. Ada simbiosis mutualisme, ada simbiosis komensalisme sama parasitisme. Nah, sebaiknya kita itu harus menjadi simbiosis yang mana? Mutualisme. Artinya apa? Ketika kita membutuhkan lingkungan kita,
kita juga harus bisa memberikan timbal balik kepada lingkungan. Nah, ternyata hubungan itu antara himpunan satu dengan himpunan yang lain juga kita pelajari di matematika. Namanya adalah relation. Relation itu bahasa Indonesianya apa? Relasi, hubungan ya, hubungan. Nah, di matematika itu juga ada hubungan. Hubungan antara satu himpunan dengan himpunan yang lain itu namanya relation. Nah, nanti akan kita pelajari. Tapi kita maknai dulu, relation dalam kehidupan itu kita sebaiknya seperti apa? Bagaimana kita seharusnya berrelasi dengan alam di sekitar kita? Seperti yang ada di ayat billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-A'raf ayat 56 ya. Silahkan didengarkan sambil dibaca artinya. Fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dari ayat Al-A'raf ayat 56 itu tadi artinya adalah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Allah sendiri sudah menyampaikan, sudah tertulis di Al-A'raf ayat 56 bahwa bumi ini sudah ditata sedemikian rupa, sudah dipersiapkan sebaik mungkin oleh Allah, maka kita diperbolehkan untuk memanfaatkannya dengan syarat tidak melakukan kerusakan. Sebagaimana tadi simbiosis mutualisme, ketika kita mendapatkan kebaikan dari makhluk lain atau dari habitat di sekitar kita, maka kita juga harus bisa memberikan kebaikan pada habitat di sekitar kita tadi. Kita harus bisa memberikan kebaikan di ekosistem sekitar kita. Jangan sampai melakukan kerusakan. Sebagai contoh, misal kita melakukan pertambangan, ya seperti yang dilakukan pemerintah. Ketika kita melakukan pertambangan, alamnya akan mengalami kerusakan atau tidak? Ya. Nah, setelah terjadi kerusakan, maka kewajiban kita adalah melakukan istilahnya rehabilitasi ya, memperbaiki alam supaya bisa kembali ke dalam kondisi semula. Jadi pohon-pohon itu nanti bisa tumbuh kembali, genangan-genangan, lubang-lubang yang membahayakan sudah ditutup kembali. Jadi kita tidak hanya mengambil manfaatnya saja. Itu yang dapat kita teladani dari materi relasi hari ini. Nah, tujuan belajar kita apa? Hari ini kita akan belajar mengenai relation yang nanti akan membuat kita paham bagaimana mengkonstruk model fungsi matematika dari interaksi lingkungan. Ya, jadi fungsi itu adalah bentuk dari relation. Nanti akan menjelaskan. Nah, melanjutkan. Nah, ini contoh dari relation. Kemarin Mem sudah jelaskan terkait himpunan. Himpunan atau set. Set itu apa? Kelompok. Nah, ini namanya kelompok apa kira-kira? Nama, ya nama siswa ya. Kalau ini kelompok apa? Buah-buahan. Kira-kira untuk menghubungkan himpunan yang sebelah kiri ke himpunan yang kanan, hubungannya apa? Sehingga bisa dihubungkan seperti ini. Tuh, udah ada clue-nya itu tadi. Apa itu tadi? Iya, favorit food atau favorit fruit ya. Atau bisa makanan yang dimakan tadi pagi juga bisa. Nah, Dita ternyata suka stroberi dan anggur. Aura suka apel, Nila suka semangka. Ini kita sebut relasi ini, hubungan ini kita sebut sebagai favorit fruit. Nah, favorit fruit ini adalah relation dari himpunan siswa ke himpunan buah-buahan. Paham apa itu relation? Paham. Contoh lagi. Nah, ini tadi ya, set of student and set of fruit.
Nah, ada himpunan apa itu? Hewan. Dan himpunan? Makanan ya, ada buah, ada daging, ada ikan, ada pohon. Kira-kira apa hubungan yang bisa kita buat? Favorite food boleh, or eat. The animal eat bla bla bla. Ya, makanan. Jadi hewan yang di sebelah kiri makanannya ada di sebelah kanan. Sehingga relationnya adalah eating di sini. Monkey eating banana, giraffe eating leaf, cat eating meat and fish, and then elephant ya bacanya elephant ya. Elephant itu makan daun ya, leaf. Nah, sekarang kita bicara tentang function. Function itu juga relation. Jadi function itu juga hubungan dari dua himpunan. Perbedaannya apa? Kalau relation itu tidak ada syaratnya ya. Mau dihubungkan satu ke dua, dua ke satu, it's okay. Jadi one object can connected to more than one object. Jadi misal Dita ada di kelas 7A maupun di kelas 7B tidak masalah kalau relation. Tapi untuk function itu setiap anggota himpunan awal hanya boleh punya satu pasangan di himpunan yang kedua. Dita berada di kelas 7B. Nggak mungkin kan Dita ada di dua kelas? Aura ada di kelas 7B. Nila ada di kelas 7D. Dan setiap anggota dari himpunan awal punya pasangan. Bisa dipahami? Nah, ini namanya function. Dengan functionnya adalah student of class. Nah, kalau di matematika, karena matematika itu kaitannya dengan bilangan, maka nanti kita belajarnya tentang bilangan. Contohkan lagi ya. Ini one to one. Tadi function, now one to one. One to one is also function. Jadi bagannya seperti ini. Semua yang punya hubungan itu namanya relation. Relation dengan syarat khusus, yaitu semua anggota himpunan awal harus punya pasangan, itu namanya function. Nah, function kalau punya syarat khusus, maka namanya adalah one to one. Raffi. Tadi function syaratnya apa, Raffi? Masih ingat? Syarat function. Apa tadi? Syarat function. Semua himpunan awal harus punya satu pasangan. Ya, fokus ya. Kalau one to one itu adalah function yang mana setiap pasangan di kiri punya tepat satu pasangan di kanan dan tidak ada yang kembar. Yang tadi, contoh yang tadi kan Dita dan Aura sama-sama di 7B ya. Kalau function tidak masalah, yang penting yang himpunan ini namanya domain, ini namanya kodomain ya. Kalau mem pakai istilah domain itu himpunan awal, kodomain itu himpunan kawan. Oke? Nah, di sini one to one, maka setiap domain punya tepat satu pasangan di kodomain. Setiap domain punya tepat satu pasangan yang berbeda di kodomain. One to one, satu ke satu. Tidak ada yang satu ke dua. Dua berarti punya dua pasangan ya. Atau dua ke satu. Jadi pasangannya tepat satu. Itu perbedaannya antara function dan one to one. Bisa dipahami? Bisa. Lanjut. Sekarang itu ya contoh function. Function tadi boleh one to one, boleh many to one. Many to one itu berarti
dari beberapa menuju ke satu bilangan. Ini masih dinamakan function karena setiap anggota domain punya tepat satu pasangan. Jadi kamu tutup kalau bingung, apakah semua anggota domainnya punya tepat satu pasangan? Kalau iya maka namanya function. Kalau yang ini not function karena ada domain yang punya dua pasangan. Tidak boleh. Ini juga tidak boleh. Jelas ya? Intinya tidak boleh bercabang. Tapi apakah ini relation? Iya, ini relation, tapi bukan function. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke bilangan. Di situ ada angka 1, 2, 3, 4 dihubungkan dengan 5, 7, 9, dan 12. Kenapa bisa dihubungkan? Anggap ini adalah himpunan X, set X ya. This is set Y. Ternyata hubungannya adalah twice plus 3. Twice of 1 is 2 plus 3, 5. Twice of 2 is plus 3 is 7. Twice of 3 is plus 3 is 9 ya. 2 kalinya 4 ditambah 3. 2 kalinya 3 ditambah 3. 2 kalinya 2 ditambah 3 ya. 2 kali ditambah 3. Twice plus 3. 2 kalinya 4 berapa, Auzan? 2 kalinya 4. 2 kali 4 berapa? 8 ya. 8 tambah 3 is 12 ya. Understand? 8 tambah 3. Oh iya. Berarti mem yang salah ya. 11 ya. Mana ini? Sorry. 11 ya. Oke, mem cek dulu. 11. Oke, mem lanjutkan. 11 ya. Sudah diganti ya. 4 kali 2 tambah 3, 11. Terima kasih. Berarti teliti nggak ngantuk ya? Nah, ini bisa kita tulis dalam bentuk equation. 2x tambah 3 sama dengan y. 2 kalinya nilai x, ini kan tadi himpunan x ya, ditambah 3 akan menghasilkan nilai y. Bisa difahami ya? Pinter. Iya, betul. Jadi function itu like a machine ya. Function itu seperti mesin. Ketika kita masukkan angka 1 ya, ini domain tadi apa? Himpunan awal. Himpunan awalnya adalah x masuk ke mesin, kemudian hasilnya adalah y. Sehingga 1 kalau dimasukkan ke mesinnya hasilnya adalah berapa tadi? 5. Kalau 2 berapa tadi hasilnya? 2 kali 2 tambah 3, 7. 3 kali 2 tambah 3, 9. Nah yang 4 ini kayaknya salah. Harusnya berapa tadi? 11. 4 kali 2 tambah 3 seharusnya 11 ya. Ini 12 ini. Ini agak ngantuk yang ngetik ya. Understand? Yes, good. Now let's see another. Nah, ini tadi ya. Domain itu yang ini. Nilai x ketika dimasukkan ke rumus maka x-nya diganti dengan angka yang ada di sebelah kiri. Paham? Jadi function itu umumnya dituliskan dengan fx. Yang tadinya y sama dengan 2x plus 3, maka ditulis dalam bentuk fx sama dengan 2x plus 3. Oke. Ketika x-nya 1, hasilnya berapa? Kita masukkan x-nya diganti dengan
1, 2 kali 1 tambah 3 berapa tadi? 5. Ya, artinya apa? Artinya ketika nilai X-nya 1, nilai Y-nya 5. Begitu juga ketika X-nya 2. Ketika X-nya 2, 2 kali 2 tambah 3 hasilnya 7. Paham ya? Paham. Lanjut. Kira-kira apa ini hubungannya? Ada yang bisa mencari? Coba kamu cari dulu, memberi waktu 2 menit. Silahkan dicari tahu, itu kira-kira angkanya berapa? Dikali berapa, kemudian ditambah berapa? Iya tadi ya. Berapa? Yo, 2 menit. Habis ini tak tunjuk. One of you to find out di formula from -1 to -x, 0 to -5, 1 to -2, and 2 to 1. Ya, 2 ke 1. Rumusnya apa kira-kira? Habis dikali kemudian ditambah. Ayo jangan tidur ya. Diangkat, kepalanya diangkat, tidak ada yang sandaran. Kepalanya diangkat, tidak ada yang sandaran. Malu dong di video kok tidur. Oh 75, banyak yang tidur kalau pelajaran berarti. Pasang di TikTok kamu nanti. Silahkan diperhatikan. -1 ke -8, 0 ke -5, 1 ke -2. Sudah lewat 1 menit ya. Coba kamu lihat ini lompat berapa? Lompat 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3. Berarti nanti ditambah 3. 1 dikali berapa? Nanti kalau ditambah 3 hasilnya -2. Atau yang gampang yang positif. 2 dikali berapa? Kalau ditambah 3 hasilnya 1. Karena tambah kecil berarti nanti dikali negatif. Berarti nanti negatif bilangannya. Dikali -2. Kita cek ya. Apakah dikali -2 ditambah 3? Oh, salah. Triple -5 ya. Dikali 3 dikurangi 5. Sebentar, Mem cek dulu. Jangan-jangan Mem yang salah menulis. -1 kali 3. -3 kurangi 5. -8. Betul ya? 0 kali 3. 0 kurangi 5. -5. 1 kali 3. 3 kurangi 5 berapa, Gusti? Berapa hasilnya? -2. 2 kali 3. Triple itu 3 kali ya. 6 kurangi 5 itu 1 ya. Berarti dikali 3 dikurangi 5. Dikali 3 dikurangi 5. Sehingga bisa kita tulis 3x min 5 sama dengan y, atau fx sama dengan 3x min 5. Ini adalah rumus fungsi namanya. Jadi nilai y-nya diganti dengan huruf fx. Kenapa kok f? Karena f itu menyimbolkan function. Bisa difahami? Bisa. Kita skip ya.
Sekarang bagaimana how to represent function? Tadi pakai tanda panah seperti ini, namanya arrow diagram atau diagram panah. And then Cartesian diagram. Cartesian diagram itu berarti yang domain sebagai X, yang kodomain sebagai Y. Nanti tinggal diletakkan titik-titik. Misal tadi minute maid itu harganya berapa? 7.000 di sana ya. Ups, 1.000. Taruhnya 1.000, ultramilknya 5.000. Ini sebagai contoh Cartesian diagram. Kalau pakai angka ini berarti 1, 2, 3, 4 ya. Ini menyesuaikan hasilnya berapa. Nariknya kayak koordinat Kartesius. Ya. Nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa, lurus angka berapa. Bisa dipahami? Oke. Terakhir set of ordered pair. Jadi kita tuliskan dalam bentuk pasangan terurut. Tadi minute maid harganya 7.000, maka kita tulis minute maid, 7.000 dalam satu tanda kurung. Ups, 1.000 dalam satu tanda kurung. Taruh harganya 1.000 kan? Taruh harganya 1.000, beri tanda kurung, koma lagi, ultramilk 1.000 tanda kurung, dikasih kurung apa ini kemarin namanya? Braces atau kurung kurawal ya, ditutup dengan kurung kurawal. Understand? Contoh ini ya. Tadi mappingnya 4 dipasangkan dengan 2, 15 dipasangkan dengan 3 dan 5. Maka ketika kita tulis di ordered pair 4,2 and then 15,3, 15,5. This is relation but not function. Bukan fungsi. Kenapa? Karena ada bilangan yang punya 2 pasangan. Dan ada bilangan yang tidak punya pasangan. Maka namanya bukan apa? Bukan function. Kalau relation yang merupakan function bagaimana? Contohnya seperti ini. Semua domain punya tepat satu pasangan. Kalau yang sebelah sini punya 2 pasangan, it's okay. Yang penting domainnya punya tepat satu pasangan, ya. Sehingga main 2 nanti akan dipasangkan dengan 4, main 3 dengan 9, 3 dengan 9 lagi karena pasangannya sama-sama 9 ya. Understand? Yes. How to write ordered pair? Do you understand? Yes. Oke, next last. One to one, 1 ke 1 ya. Satu bilangan ke satu bilangan, tidak ada yang bercabang. So we write 1,5, 2,7, 3,9. Tidak ada yang sama ya. Tidak ada bilangan yang domainnya sama maupun kodomainnya sama karena 1 berpasangan dengan 1. Tidak ada yang kembar. Sampai sini bisa difahami? Kalau paham, dari pasangan-pasangan berikut manakah yang function, relation, one to one? Manakah yang one to one pertama? One to one ya? Yang mana Fawas? D. Why? Because I repeat my answer. Louder. A, ma'am. A. Why? Because there is 1, 2, 3, 4, 5. Itu apa? Same. There is no tersisa. There is no similar value. Tidak ada angka yang sama.
Ya. Atau ada yang punya alasan yang lain? Jawabanmu apa? Alika atau Alia? Alika. Alika. Yang E. Kenapa? Soalnya nilainya beda-beda. Karena nilainya beda-beda. Cara mengeceknya bagaimana? Oke, E ya. Kita cek. E. 1 dipasangkan dengan 2. Kemudian 2 dipasangkan dengan 3. Habis itu 3 dengan 4, 4 dengan 5. Ada yang pasangannya kembar? Tidak ada. Setiap anggota punya pasangan yang berbeda-beda. So, E is 1 to 1. So, yang E adalah 1 to 1. 1 ke 1. Ada lagi? Ada yang tahu? A betul ya, 4 dengan 5, 5 dengan 6, 6 dengan 7, 7 dengan 8. Tidak ada yang pasangannya kembar. Loh mem, ini kembar mem, 5, 6, 6, 7. Tapi kalau digambar bagaimana? 5 ke 6, 6-nya kan di sebelah sini ya. 6 dengan 7. Berbeda ya. 6 di domain dan 6 di kodomain itu kita anggap bilangan yang berbeda. Bisa difahami? Bisa. Berarti A dan E adalah 1 to 1. Ada lagi? Ada lagi yang mana? Yang? Sudah habis ya? Tidak ada. Kalau yang C, tadi Mem dengar ada yang C. Yang C itu domainnya sama semua. Maka ketika kita gambar, nanti akan menjadi begini. 4 dipasangkan dengan 1. 4 lagi dipasangkan dengan 2. 4 lagi dipasangkan dengan 3. 4 lagi dipasangkan dengan 5. Satu bilangan punya banyak pasangan, maka dia bukan function. This is only, silakan. This is only apa? Relation, not function, not 1 to 1. Yang C ini adalah relation. Yang A dan E tadi 1 to 1. Kalau 1 to 1 pasti function ya. Yang B karena kodomainnya ini ya, pasangannya ada yang kembar, maka dia bukan 1 to 1 yang pasti. Tapi apakah dia function? Ya, coba kita gambar. 2 dengan 1, 4 dengan 2, 3 dengan 1. Tidak masalah ya, semua yang di sebelah kiri punya tepat satu pasangan. Yang ini double, it's okay. Maka yang B adalah function but not 1 to 1. Yang D juga sama ya, dia function tapi bukan 1 to 1. Any question? No. Now your turn to do with your seatmate ya. Silahkan bekerja dengan teman sebangku untuk menjawab pertanyaan yang ada di layar. Boleh berdiskusi dengan teman di bangku, dengan teman sebangku ya. Segera kembali ya. Itu disuruh memberikan keterangan which is 1 to 1, just function or just relation. Iya, boleh dalam kurung. Dilengkapi tabelnya. Kalau X-nya 1, Y-nya berapa? If you don't understand about the question, you can ask to me. Don't understand?
Oh, aman. Ya. Berarti yang nomor 2 itu disuruh menulis. Iya, suruh melengkapi. Kalau X-nya 1 ditambah 5 hasilnya berapa? Ya. No, that's not a multiple choice. Itu yang dijawab seperti tadi. Kalau A ini one to one, kasih tanda kurung one to one. Kalau dia function, tulis function. Kalau dia relation, tulis relation. Nyarinya dari one to one dulu. Kalau one to one, pasti function, pasti relation. Kalau bukan one to one, berarti bisa jadi function. Dari sini ya mencarinya, dari bawah. Understand? This is easy ya. Kurangi 10. Kurang 10 3, Bisa desimal lah. Oh, lo kebalikannya bagi apa? Kali. Berarti habis dikurangi dikali 2. Coba diperhatikan di sini draw right edge of the function in part A as an equation ya. Tulis dalam bentuk equation. Kalau di soal kamu nomor 1B ya. Tuliskan dalam bentuk function itu seperti ini, dalam bentuk function formula atau seperti ini ya. Kalau nilai X ditambah 5 jadi Y, berarti Y sama dengan X ditambah 5. Tergantung soal. Kalau yang ini tidak pakai perkalian karena cuma ditambah. Yang pakai perkalian in number 3 and number 4. Silahkan disiapkan, yang lain jangan berputus asa ya. Nanti apabila ada yang kurang dari teman yang maju, tolong kamu bantu perbaiki. Nah, untuk yang pertama adalah untuk I, fungsinya Y sama dengan apa? Y sama dengan Mic-nya di Y sama dengan X. Oh ya, Y sama dengan X X plus or minus? plus Plus 5 5. And number 2? Y sama dengan Y sama dengan X X min minus 5. 5. This is true or false? True ya. Do you understand? So this is the formula ya. It means X is add by 5 become Y. And then the function is Y equal to X plus 5. Nah, biasanya fungsi tadi dituliskan dengan fx, maka seharusnya menjadi fx sama dengan X plus 5. Yang ini fx sama dengan X min 5. Understand? Understand. Oke, number 3. Number 3. Number 3, everyone understand ya? Yes. First X multiply by 2 and then add by 5. This is multiply by 2 and then minus 3. I want to ask how you can find X if the Y is 17. Robi ya tadi yang menjawab. Mic-nya ketinggalan. Please explain to your friend. You can. Pakai bahasa dulu. Ya nggak apa-apa. Pakai hitungan juga nggak apa-apa. Di depan. Yang nomor berapa? Nomor 1 itu X-nya kamu jawab berapa? Yang mana? Di atas X itu ada di Y itu kan 17. Ketika Y-nya 17, X-nya berapa? X-nya 10. 10. Nah, dari mana kamu dapat 10? Karena 10 dikali 2 kan 20. Minus 3 kan jadi 17. Oke. Kalau kita bekerja dari 17, bagaimana? Ada yang tahu? Ini
Y-nya ketika 17, X-nya 10. Gimana cara nyari 10? 17 diapakan? 17 17 tambah 3 tambah 3 bagi 2. bagi 2. Tambah itu dari mana? Dari balikannya dari Kebalikan dari pengurangan. Bagi dari kebalikan Kebalikan perkalian. perkalian. Bisa difahami ya? Karena ini perkalian dan pembagian, ketika kita mencari nilai X, kita kan bergerak dari Y menuju X, maka kebalikannya 17 ya, Y-nya kan 17 dikurangi 3, maka sebaliknya jadi ditambah 3. 17 tambah 3 kebalikannya kali adalah bagi. Jadi habis ditambah 3 dibagi 2. 17 tambah 3 berapa, Raffi? Terus habis itu diapakan? Dibagi, kebalikannya bagi 2, 10. Itulah kenapa X-nya 10. Bisa difahami? Bisa ya? Sama halnya dengan yang nomor 4 dan 3. Contoh di sini kita punya Y-nya 7. Kalau Y-nya 7, gimana kamu mendapatkan? Ini ketika Y-nya 7, X-nya berapa? X-nya Di jawaban kamu sudah menjawab? 10. X-nya berapa? 10. 10. Dari mana? Dari ditambah 7 7 ditambah 3 terus dikali 5. dikali 5. Paham? Auzan? Jadi apakah 7 dikurangi 3? Harusnya apa? Ditambah. Ditambah dari mana? Kebalikannya. Terus habis ditambah 3 dikali dengan 5 sehingga hasilnya 10. Bisa difahami? Nah, salah berarti itu ya. Coba diperbaiki. Nah, fungsinya bagaimana? Memperbaiki ya fungsinya. Silahkan diperhatikan. Nomor yang pertama, nilai X dikali 2 kemudian ditambah 5. Ini Tes. tulisnya bukan begini, Nak, tapi X dikali 2, X dikali 2-nya dari depan. Ya. X dan kalinya nggak usah ditulis. Kalinya tidak usah ditulis. Ini artinya X dikali 2 kemudian ditambah 5. Ini juga sama. Seharusnya adalah 2X. X kali 2 itu 2X dikurangi 3. Semoga masih ingat aljabar dulu ya. Iya, Mem. Kemudian yang nomor 3. Yang nomor 3 seharusnya adalah kita ubah jadi fx ya. Fx X dibagi 2 ditambah 10. Sudah betul atau salah ini? Betul ya? Sudah betul. X dibagi 2 tambah 10 sesuai dengan gambar. Yang keempat, Y sama dengan X dibagi 5. Nulisnya begini. Pembagian tidak ditulis ke samping tapi ke bawah. Dikurangi dengan 3. Understand or no? Understand? Oke. Oke, I will check again. Where is the microphone? Auzan. This is the value of Y is 25. How to find the value of X? 30. Gimana cara nyarinya? Kok bisa ketemu 30? 25 diapakan ketemu 30. 25. Mungkin Arkan bisa bantu. Ditambah 10 kan kali. Tambah 10. Ditambah apa dikurangi? Kurang. Iya. Jadi begini ya. Mem tulis di sini, apabila X tadinya dibagi dengan 2, kemudian ditambah 10 jadi Y. Kalau kita mencari X kebalikannya, Y dikurangi 10 dan dikali 2. Kalau tadinya dibagi jadi kali, kalau ditambah jadi dikurang. Arahnya pun
berkebalikan ya. Y dikurangi 10 dulu baru dikali 2 ketemu X. Ya, Mem. Coba saya kamu cek Auzan. 25 kurangi 10 berapa? 15 kali 2 30. Betul apa tidak jawaban kamu tadi? Betul. Betul. Oke. Sebentar. Oke, understand ya. Number 4. Number 4. Itu maksudnya apa sih? Artinya 5 ditambah atau dikurang jadi 0. 10 ditambah atau dikurang jadi 5 dengan bilangan yang sama. Berapa jawabannya? Dikurang 5. Dikurang 5. Kalau yang ini? Dikurang 2. Dikurang 2, pinter. Sehingga fungsinya adalah X kurang 5 dan X kurang 2. Sudah betul ya? Kemudian yang mana yang dibagi? Yang mana yang dibagi? Oh, ya, 4 kurangi 2, 2, tapi 8 dikurangi 2 bukan 4 ya. Berarti seharusnya dibagi, pinter. 8 kalau dikurangi 2 kan hasilnya 6 bukan 4. Berarti dibagi bukan dikurang. Dibagi ya, dibagi. Karena dibagi berarti nulisnya X per 2. Alhamdulillah teliti. X ya, bukan F Y tapi Fx. Fx. Bisa difahami? Ya. Bisa. Yang nomor 5. Coba kasih Nafis. Allahu Akbar. Gimana nih Nafis? Kali 2, Mem. Oh iya. Dikali Kali 2 2 kemudian tambah 5. tambah 5. Caranya gimana ketemu tambah 5? Caranya Kali 2 setelah dikali betul ya? Gimana caranya? Dapatkan. kan dikali tambah 5 caranya gimana sekolah? Dikali 2. Setelah dikali baru ditambah. Setelah dikali baru ditambah. Keren kan? Cihuy. Nemu apa tidak? Ini Caranya gimana? caranya kurang tahu. Berarti dicoba-coba ini tadi. Alah. Dikali 2, habis itu ditambah 3, 5, apakah betul hasilnya 7, 9, dan 11? Betul. Oke. Betul itu, Bang. Bisa dengan dicari selisihnya ya. Bisa dengan dicari selisihnya. Ini adalah nilai perkaliannya. 9 kurangi 7. Mem ulangi. 9 kurangi 7 berapa? 2. 11 kurangi 9. 2. Berarti dikali 2. Setelah kamu kali 2 kurang berapa? 1 kali 2, 2. 7 kurangi hasilnya tadi 2. Berapa? 5. Sehingga ini 5. Bisa dipahami? Bisa ya. Jadi tidak terlalu coba-coba. Yang terakhir nomor 6, silahkan dipahami dulu. Nanti next meeting kita akan bahas ya. Nomor 6. Itu saja untuk hari ini. Mem simpulkan lagi sebelum Mem tutup. Perhatikan, fungsi itu adalah pemetaan dari satu himpunan ke himpunan yang lain. Kalau di sini berarti himpunan X ke himpunan Y, di mana fungsi itu dituliskan dengan awalan fx, diikuti dengan rumus fungsi. Bisa difahami ya? Nah, tadi fungsi bisa disajikan ke dalam berapa macam? 3, apa saja? No. That is kind of relation one to one and function. Tapi bisa disajikan dalam apa saja? Arrow diagram.
Terus apa lagi? Apa? Pasangan terurut ya, apa itu? Ordered pair. Dan yang terakhir adalah Cartesian diagram ya. Itu saja, semoga bermanfaat. Jangan sampai lupa dipelajari, terutama yang nomor 6 itu ya, yang belum membahas. Barangkali keluar ujian, Mem harap bisa mengerjakan. Silahkan dikumpulkan kertasnya, Mem akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.